Selamat pagi semua, kami dari tim Human Resource Departemen Motivator Indonesia Maju dan Indonesia Sejahtera Airlines akan menyampaikan program-program training yang akan kami lakukan pada 2 sesi. Dan untuk sesi pertama akan kami berikan kepada tim Human Resource Departemen dari Indonesia Sejahtera Airlines. Selamat siang semua, di sesi pertama ini kami para tim HRD dari Indonesia Sejahtera Airlines akan menunjukkan program training yang akan kami lakukan, khususnya di bagian flight attendant yang melibatkan pramugara dan pramugari di maskapai kami. Di sini sudah terdapat data para flight attendant dari maskapai Indonesia Sejahtera Airlines. Dan langsung saja untuk program training yang akan kami jalankan akan dijelaskan oleh Michael. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 program training tersebut. Yang pertama, Flight Safety Type Rating. Pada tahap ini, kami akan mengajarkan bagaimana cara melakukan flight safety pada flight attendant yang kami agar dapat ditiru dengan baik oleh penumpang maskapai. Dalam dunia penerbangan sebenarnya banyak alat keselamatan pada penerbangan, yaitu sabuk pengaman atau safety belt, berguna agar tubuh terlindungi dari goncangan dan turbulensi pada pesawat. Pada training ini juga kami mengenal sabuk pengaman yang terdiri dari 2 macam, yaitu khusus anak-anak dan dewasa. Di sini penggunaan sabuk pengaman harus dilakukan dengan benar sesuai lampu penanda pada pesawat. Pastikan pada keadaan darurat posisi sabuk pengaman tidak mengganggu, dan disinilah kegunaan training ini untuk mengarahkan para penumpang agar penggunaan sabuk pengaman di dalam pesawat. Selanjutnya, penggunaan masker oksigen di dalam pesawat. Tujuan dari adanya informasi mengenai masker oksigen di dalam pesawat adalah untuk berjaga-jaga ketika situasi mengalami tekanan udara rendah di dalam pesawat, sehingga para flight attendant segera sigap mengatasi keadaan tersebut. Dan juga para flight attendant dapat dengan mudah mengarahkan para penumpang untuk menggunakan masker oksigen dan mengetahui masker oksigen tersebut. Selanjutnya ada pelampung. Baju pelampung yang terletak di bawah kursi harus diketahui oleh para flight attendant. Flight attendant harus juga menjelaskan dengan baik cara menggunakan baju pelampung. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga jika pesawat mengalami pendaratan darurat di atas laut. Pada proses training ini, flight attendant mengutamakan keselamatan penumpang terlebih dahulu. Pada training ini juga flight attendant harus memberitahukan kepada penumpang agar tidak panik dalam situasi tersebut. Selanjutnya, pintu darurat. Setiap flight attendant wajib mengetahui keberadaan pintu darurat yang terletak pada tengah dari pesawat. Terdiri dari 4 pintu, 2 pintu yang di sebelah kanan dan 2 pintu yang di sebelah kiri. Di proses ini juga para flight attendant wajib mengevakuasi penumpang dengan baik. Di sini kami mengajarkan mulai dari sabuk pengaman, masker oksigen, pelampung, dan pintu darurat dalam bentuk gambaran situasi kerja dari flight attendant. Dan kami juga mengajarkan training untuk mengutamakan selamat penumpang terlebih dahulu, serta memprioritaskan penumpang seperti orang tua, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Dan program training ini juga kami mengharapkan panduan baik dan benar. Metode pada training ini kami secara demonstrasi dan langsung terhadap situasi pada pesawat. Pada program training ini juga kami memfasilitasi buku panduan yang dimana mampu diterapkan dengan baik dan sertifikat training flight safety type rating. Training yang kedua adalah emergency training. Pada training ini, para flight attendant harus belajar bagaimana cara mengatasi penumpang yang mengalami emergency, seperti penumpang yang tiba-tiba mengalami serangan jantung atau emergency lainnya. Karena situasi emergency ini jarang terjadi namun tidak dapat dihindarkan, sehingga kami mentrainingkan para flight attendant terhadap situasi emergency di dalam pesawat. Metode pada training ini kami memberikan situasi di mana seorang penumpang mengalami serangan jantung. Metode ini juga diajarkan secara langsung oleh dokter yang ahli, sehingga tindakan apa yang dilakukan para flight attendant, yang dimana pada hal ini flight attendant harus langsung memberikan RGP atau bahasa lainnya CPR
Dan pada saat training ini, proses melakukan CPR didemonstrasikan langsung oleh yang ahli. Dan pada saat terjadi situasi emergency seperti ini, para flight attendant harus segera menginformasikan kepada pilot atau co-pilot untuk segera mengevakuasikan emergency tersebut. Pada program training ini juga kami memfasilitasi sertifikat emergency training. Training yang ketiga adalah aviation medicine. Pada training ini, para flight attendant akan belajar obat-obatan pada penerbangan seperti obat sakit kepala, obat mual, minyak angin atau minyak kayu putih, peredam telinga, kantong plastik untuk muntah, dan obat penerbangan lainnya. Nah, para training ini harus belajar cara menggunakan obat kepada penumpang dengan benar, karena penumpang akan menanyakan hal itu terjadi. Jadi para flight attendant harus siap melayani penumpang dengan baik dan benar. Serta flight attendant bisa terlatih jika penumpang mengalami kondisi yang kurang sehat. Karena posisi kita harus mengutamakan keselamatan penumpang agar penumpang dalam keadaan baik dan sehat sampai tujuan. Saya Valentina yang akan menjelaskan mengenai tahap reward. Sebelum saya memberitahukan reward apa saja yang akan diberikan, saya akan menjelaskan reward intrinsik dan ekstrinsik, di mana reward intrinsik ini adalah kompensasi yang didapat dari pribadi karyawan itu sendiri. Dan reward ekstrinsik adalah kompensasi finansial maupun non-finansial yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pekerja. Jadi setelah melakukan 3 program training khusus flight attendant dari Indonesia Sejahtera Airlines, kami akan memberikan rewards kepada Lizzie Breslin yang telah menyelesaikan program training dengan baik dan dinilai mampu untuk mengimplementasikan ilmu yang ia dapat secara nyata pada saat menjadi flight attendant. Untuk reward intrinsik sendiri, kami akan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada pihak tersebut untuk mengawasi proyek penting ini dengan memberi edukasi dan demonstrasi yang telah ia dapatkan sebelumnya dari program training yang telah ia selesaikan kepada karyawan baru di bagian flight attendant. Alasan kami memberikan reward ini karena ia cepat memahami dan telah menjalankan dan menyelesaikan program training ini dengan baik. Makanya kami percayakan ia untuk mengawasi proyek tersebut yang nantinya akan dijalankan di tahun depan. Dan nantinya setelah pihak tersebut menyelesaikan proyek akan diberikan piece work wages atau upah setelah menyelesaikan proyek yang diselesaikannya. Dengan reward ini kami berharap karyawan bisa lebih merasa terlibat dengan pekerjaannya dan bisa mendorong semangat kerja para karyawan flight attendant dalam menjalani pekerjaannya. Dan untuk reward ekstrinsik, kami akan memberikan bonus kepada karyawan yang paling banyak mendapat penilaian puas dari konsumen dalam jangka waktu 1 tahun. Dan kami juga akan memberikan tambahan insentif kepada karyawan yang telah mempertahankan kinerjanya sampai dengan akhir tahun. Hal ini karena karyawan tersebut dirasa telah mampu menyelesaikan dan stabil dalam menjalani pekerjaannya. Dan diharapkan dengan reward ini bisa mendorong semangat kerja dan membantu para karyawan flight attendant dalam memaksimalkan pelayanannya kepada para konsumen. Baiklah, selanjutnya adalah sesi 2 untuk HRD Indonesia Maju. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sesi ini kami tim Human Resource Department di bawah naungan Motivator Indonesia Maju dengan saya sendiri Selvian Wijaya dan rekan kerja saya Willianto dan Stephanie John Lee telah membuat 3 program training yang berhubungan dengan public relation yang dikhususkan untuk karyawan di bagian resepsionis dari Hotel Pentol Bulat Sejahtera. Sebelum kami memperkenalkan 3 program training tersebut, saya akan menjelaskan arti dan definisi dari public relation. Definisi dari public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Dan langsung saja pada program training yang pertama. Di sini merupakan data dari karyawan resepsionis di Hotel Pentol Bulat Sejahtera. Baiklah, selanjutnya adalah program training pertama di bidang public relation khususnya di bagian resepsionis, ialah English Skill Communication. Tujuan dari skill komunikasi berbahasa asing tentu saja sangat dibutuhkan oleh banyak orang, terlebih di bidang resepsionis maupun di bidang lainnya. Peranan bahasa asing sangatlah diperlukan dalam menguasai teknologi komunikasi maupun dalam berinteraksi secara langsung. Pada training ini, kami akan memberikan bagaimana cara agar para trainer mampu menghadapi komunikasi berbahasa asing, khususnya dalam bahasa Inggris. Di sini, kami juga akan memberikan skill dan informasi melalui orang yang sudah ahli di bidangnya,
sehingga para trainer mampu dan dapat berinteraksi secara langsung kepada orang ahli tersebut. Tujuan kami melakukan training ini tentu saja menambah kemampuan skill berbahasa asing para trainer yang bekerja secara langsung menghadapi situasi di mana mereka harus berinteraksi dengan orang luar. Pada training ini kami memfokuskan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, memfokuskan pada tenses yang sering digunakan. Yang kedua, memperhatikan para trainer di bidang speaking, reading, writing, dan listening. Pada tahap ini, kami akan memberikan evaluasi di tiap-tiap bagiannya. Yang ketiga, memberikan ujian tertulis dan tidak tertulis saat program ini dijalankan, dan tentu saja berkaitan langsung dengan bahasa Inggris. Yang keempat, mendengarkan tata bahasa asing setiap para trainer untuk mengetahui tingkat kemampuan para peserta trainer. Dan yang terakhir adalah memberikan arahan bagaimana sikap yang baik saat bertemu dengan orang asing saat bekerja. Pada training ini juga kami akan mendatangkan pengisi acara atau public speaking yang berhubungan dengan fungsi public relation di bidang English skill communication, sehingga para trainer akan lebih tertarik pada program training ini. Setelah melakukan hal tersebut, kami juga akan memberikan fasilitas berupa buku panduan agar cepat memahami skill komunikasi bahasa Inggris, buku manner yang baik saat bertemu dengan tamu asing, serta di akhir acara training kami juga akan memberikan sertifikat karena telah mengikuti English Skill Communication. Selanjutnya adalah training kedua yang akan dijelaskan oleh rekan kerja saya, Willianto. Ini saya Willianto merupakan bagian dari tim HRD Motivator Indonesia Maju. Hari ini saya telah dipercaya oleh pihak Hotel Pentol Bulat Sejahtera ini untuk memberikan training kepada seluruh anggota resepsionis di hotel ini. Training hari ini bertujuan agar kami mendapatkan peserta terbaik dan mengetahui kemampuan dasar para resepsionis dalam mengolah kata yang baik dan benar untuk melakukan public speaking. Sebelum memulai training kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tujuan dari training hari ini. Diharapkan dengan adanya training yang saya berikan dapat menambah kemampuan dasar dalam mengolah kata yang tepat dalam public speaking. Dan juga diharapkan para resepsionis yang mengikuti program training hari ini dapat menguasai situasi yang kompetitif dan strategi. Seorang resepsionis adalah seorang yang harus bekerja dengan baik, dan di sinilah program training yang saya jalankan agar para resepsionis mengetahui strategi yang tepat untuk menguasai situasi mengolah opini publik seperti berinteraksi langsung dengan para tamu. Juga sangat dibutuhkan oleh seorang resepsionis karena dengan adanya teknik public speaking yang baik akan lebih mudah menyampaikan suatu informasi kepada setiap tamu yang datang. Penggunaan bahasa yang baik juga sangat dibutuhkan oleh seorang resepsionis. Dari tujuan training di atas agar program training yang dijalankan berhasil, saya akan menjelaskan beberapa jenis materi yang akan saya sampaikan pada training kali ini. Untuk yang pertama, sangat diperhatikan peran PR dalam dunia resepsionis. Untuk materi yang kedua, proses komunikasi yang benar dalam menghadapi customer di dunia perhotelan. Hal ini bertujuan agar dapat menyampaikan suatu informasi yang mudah dipahami oleh setiap customer. Untuk materi training saya yang ketiga, saya akan sampaikan pada training hari ini adalah cara menghadapi respon atau komentar negatif seorang customer. Materi ini bertujuan agar setiap resepsionis dapat dengan tenang menghadapi respon atau komentar yang kurang baik dari setiap customer. Selanjutnya, untuk materi yang keempat, perkembangan komunikasi public relation di dunia resepsionis di saat era digital. Hal ini sangat diperlukan oleh seorang resepsionis karena pada masa era modern seperti ini sangat diperlukan seorang resepsionis yang handal menggunakan atau mengaplikasikan alat digital modern untuk mempermudah pekerjaan seorang resepsionis. Dengan adanya training hari ini, diharapkan setiap anggota dapat menargetkan apa yang ingin dicapai pada training kali ini. Diharapkan setiap anggota training lebih mendalami komunikasi secara langsung maupun tidak langsung.
Serta setiap anggota yang mengikuti training ini lebih dapat memahami bagaimana cara menghandle customer yang baik. Serta diharapkan setiap resepsionis memahami perkembangan komunikasi di era digital dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi setiap resepsionis dalam bekerja. Trainer yang mengikuti training hari ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas yang diberikan oleh hotel agar mempermudah perjalannya training pada hari ini. Akan diberikan fasilitas berupa komputer, pulpen, buku tulis, makanan dan minuman, sertifikat training, dan juga souvenir. Baik, selanjutnya saya Stephanie John Lee akan menjelaskan program training yang akan dijalankan adalah training di bagian resepsionis ke arah promosi. Pelatihan ini dilakukan untuk melihat peserta terbaik yang bisa melakukan promosi dengan baik, mencari peserta yang memiliki keterampilan dan kreativitas dalam melakukan promosi, dan dapat menguasai situasi yang kompetitif dan strategis yang perlu dilakukan saat promosi. Saat berjalannya program training ini, ada beberapa materi pelatihan yang harus diketahui, yaitu para trainer harus memahami peran dan fungsi public relation dalam melakukan promosi, sehingga saat menjalankan tugas, para calon pekerja yang akan menduduki posisi ini sudah menguasai dan promosi akan tepat pada sasaran dan membangun relasi yang baik. Materi selanjutnya, proses melakukan komunikasi yang benar saat melakukan aktivitas pengiklanan. Hal ini sangat penting karena komunikasi yang benar dalam periklanan dapat memberikan dampak yang baik bagi hotel yang melakukan promosi. Selanjutnya, cara menghadapi berbagai jenis tanggapan iklan dari pengunjung hotel maupun pihak hotel. Dan yang terakhir, perkembangan komunikasi dan menerbitkan sebuah promosi di era digital. Pada masa ini, di era digital dapat memaksimalkan promosi karena memiliki cakupan yang cukup luas. Dalam melakukan training ini memiliki tujuan agar para peserta dapat lebih mendalami komunikasi secara langsung dalam memberikan sebuah promosi agar bahasa yang digunakan dapat diterima secara umum. Selanjutnya, peserta dapat mengetahui cara menghandle sebuah promosi yang baik dan benar, dan yang terakhir agar peserta dapat memahami perkembangan komunikasi di era digital. Training ini akan dilaksanakan pada hari Rabu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di Hotel Pentol Bulat Sejahtera. Para trainer saat melakukan training akan diberikan fasilitas yang memadai, seperti diberikan fasilitas komputer, pulpen, buku tulis, akan disediakan makanan dan minuman, mendapatkan souvenir, dan para trainer akan mendapatkan sertifikat training. Baiklah, setelah melakukan ketiga program tersebut, kami diminta untuk memberikan rewards terhadap karyawan yang terbaik pada saat melakukan training. Sebelum kami memberikan reward tersebut, saya akan menjelaskan apa arti dari reward extrinsic dan rewards intrinsic. Rewards intrinsic adalah kompensasi finansial maupun non-finansial yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pekerja. Dan rewards intrinsic adalah kompensasi yang didapatkan dari pribadi karyawan itu sendiri. Dan selanjutnya untuk reward tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Willianto dan Stephanie John Lee. Program training pada 15 Juni ini selesai, akan diberikan rewards yang diberikan kepada pihak atau anggota resepsionis yang dinilai baik dan memiliki potensi untuk berkembang setelah training ini selesai, dan rewards tersebut akan diberikan langsung oleh pihak Hotel Pentol Bulat Sejahtera ini. Rewards tersebut berupa mendapatkan hadiah mengunjungi kantor pusat setiap 3 bulan untuk memberikan training terhadap setiap resepsionis yang baru guna mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas kinerja para resepsionis yang baru menjadi resepsionis di hotel ini. Menaikkan status dengan catatan jika dapat terus mempertahankannya selama fase pelatihan, maka akan mendapatkan kenaikan status pekerjaan dalam proses pelatihan yang berlaku selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun, dengan catatan menerapkan proses pelatihan yang telah diberikan serta meningkatkan kinerja sendiri dengan para karyawan pusat yang diberikan training guna meningkatkan komunikasi serta antara resepsionis dengan pengunjung hotel, sehingga para pengunjung merasa nyaman. Serta dengan pemberian rewards ini diharapkan dapat memacu semangat kerja para resepsionis untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya adalah rewards extrinsic yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu selanjutnya adapun reward extrinsic yang akan kami berikan kepada peserta terbaik yang dilihat memiliki potensi yang cukup baik dan mampu dalam mengembangkan keterampilannya.
Reward yang akan diberikan berupa hadiah, berupa uang tunai kepada peserta yang dapat menerapkan ide promosi dan iklan yang paling menarik, dan juga mendapatkan tambahan insentif akhir tahun jika iklan yang dibuat dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang mendatangi hotel akibat iklan yang dibuat oleh kandidat. Dengan pemberian reward ini diharapkan dapat memicu semangat para pekerja resepsionis untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Baiklah, untuk kesimpulan dari program training dan reward yang kami berikan, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang flight attendant harus bisa melayani para penumpang dengan baik, mengutamakan keselamatan para penumpang jika terjadinya emergensi, dan selalu sigap dan siap dalam melayani penumpang jika memiliki masalah apapun, agar para penumpang tetap merasa nyaman dan aman. Untuk reward yang kami berikan dikarenakan kalian tersebut telah menyelesaikan dan menghasilkan nilai yang memuaskan, serta dinilai sudah mampu dalam menjalankan pekerjaannya. Baiklah, untuk kesimpulan dari ketiga program training dan rewards tersebut, saya menyimpulkan bahwa program public relation sangat valid digunakan untuk setiap departemen di mana saja, terlebih di bagian resepsionis. Karena hal utama dari public relation itu sendiri adalah melancarkan komunikasi, sehingga dengan adanya peran public relation sendiri, pastinya akan sangat membantu para trainer agar lebih percaya diri terhadap pekerjaan mereka. Dan untuk hal tersebut, mengapa kami memberikan rewards terhadap satu karyawan tersebut? Yang tentu saja karena karyawan tersebut lulus terhadap 3 training yang kami jalankan, memiliki nilai yang memuaskan, dan pada saat training karyawan tersebut melakukannya dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Program training yang kami lakukan di bidang public relation dan di bidang flight attendant. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.